Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Film yang baru saja rilis tahun 2022 ini mengisahkan tentang sebuah perjuangan Agent Rao yang ingin menyelamatkan negaranya dari serangan pengkhianat yang kecewa karena kematian istri dan calon buah hatinya, lalu berniat untuk menghancurkan negaranya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tahun 2019, pemerintah India mencabut pasal 370 yang memberikan status khusus untuk Jammu dan Kashmir yang merupakan teroris dari Pakistan. Hal itu membuat jenderal Pakistan yang menderita kanker bernama Kadir mendendam dan ingin membalaskan dendamnya kepada India. Dengan bekerja sama dengan Jim, mantan anggota Rao, ia dipercaya untuk memimpin Outfit X, sebuah organisasi swasta. Jim yang telah menunggu menerima tawaran Kadir dan mengiyakan semua keinginan Kadir yang dipercayakan kepadanya. 3 tahun kemudian di Afrika, penjualan senjata besar-besaran terjadi di Afrika, termasuk anak buah Jim yang dipercaya untuk bisa memilih sekaligus membeli persenjataan di tempat itu. Tak lama seorang datang dan mengatakan kalau mereka memiliki pekerjaan lain yang lebih penting di penjara bawah tanah. Pathan yang dihukum di penjara tersebut hanya bisa terdiam dan menerima pukulan demi pukulan. Hingga Rafa, anak buah Jim yang paling dipercayainya, datang mendekati Pathan. Melihat Rafa datang, ia mencelanya karena Rafa telah menjadi pengkhianat India. Ia memastikan akan menyesal karena telah mengkhianati negara yang sangat ia cintai. Rafa terkejut ketika melihat wajah Pathan yang masih hidup. Ia mengira Pathan telah tewas. Dan yang paling menjutkan lagi saat Pathan menanyakan tentang Rubai. Bukan menjawab pertanyaannya, Rafa malah menodongkan senjata ke arah Pathan. Dan melihat hal itu, Pathan yang sejak tadi membentuk perlawanan langsung menyerangnya saat Rafa lengah. Mereka pun berkelahi dan saling menyerang. Pathan yang memang sudah menunggu waktu ini benar-benar mempersiapkan semuanya. Tanpa banyak membuang waktu, tangan yang sudah lama tidak lagi memegang senjata langsung dengan sigap menyambar senjata api yang jatuh tepat di depannya. Ia dengan cepat meledakkan tempat itu dan membereskan semua sisa-sisa anak buah Rafa yang masih menjadi tempat itu. Dengan mencuri helikopter milik Rafa, Pathan meninggalkan tempat tersebut. Rafa yang melihat helikopternya dibawa mencoba merebutnya, tapi kekuatan yang dimilikinya tidak sebanding dengan kekuatan Pathan hingga ia harus merelakan dirinya jatuh dan terbakar dalam ledakan yang diciptakan oleh Pathan. New Delhi, India. Nandini yang masih sibuk dengan berkas-berkasnya terkejut ketika melihat Rubai berada di Prancis melalui kamera pengawas di pusat kota tersebut. Ia meminta disiapkan tiket untuk bisa pergi ke Prancis hari ini juga. Dengan ditemani oleh salah satu anak buahnya, ia pergi ke Prancis. Ia tahu seharusnya ia bisa mengandalkan Pathan, tapi karena ia telah lama kehilangan agen yang sangat bisa ia andalkan, ia menceritakan Pathan pernah menderita luka yang cukup parah 2 tahun lalu dan selama seminggu lebih ia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hingga ia tidak lagi mendengar kabar Pathan dan tidak mengetahui kebenarannya kalau Pathan dipenjara di Afrika. 2 tahun yang lalu, New Delhi, India. Nandini menemui Pathan yang masih berlatih di ruangannya. Padahal ia baru saja menjalani perawatan untuk kesehatan tubuhnya. Tapi Pathan tidak bisa membiarkan tubuhnya melemah hingga selalu melatihnya. Perbincangan mereka pun berlanjut. Dan Nandini membawakan tugas penting untuk Pathan yang ada di dalam filenya. Ia membawa berkas-berkas beberapa anggota Rao yang telah pensiun karena luka dan trauma. Ia ingin mengumpulkan mereka bersama. Pathan menerimanya dan berjanji akan mengumpulkan mereka dengan membentuk Joker. Satu persatu mereka dikumpulkan dan bertemu langsung dengan Nandini. Melihat hasil kerja yang diberikan Pathan, Nandini merasa senang dan akan mengajak Luthra, rekan kerjanya, untuk bisa bekerja sama dengan mereka membesarkan GOCR. Melihat apa yang dilakukan oleh Nandini, Luthra merasa senang bahkan memuji kerja yang telah dilakukan Pathan dan juga Nandini. Mereka mulai membicarakan tentang serangan Outfit X yang mungkin akan terjadi di Dubai. Bahasan tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh Pathan dan teman-temannya disetujui oleh Luthra. Ia membiarkan mereka melindungi Presiden India yang akan menghadiri konferensi ilmiah di Dubai. Di Dubai, semua telah mengambil tempatnya untuk melindungi Presiden India dan semua ilmuwan yang ikut dalam konferensi di tempat itu. Luthra terus memberikan arahan pada Pathan yang memimpin teman-temannya mengamankan Presiden.
Sementara itu, tim yang juga telah menunggu presiden dan para ilmuwan mulai menempati tempatnya. Ia menembak mobil yang membawa ilmuwan dan juga presiden, hingga mengejutkan Luthra dan langsung memberitahukan Fathan tentang apa yang terjadi. Dua ilmuwan yang telah berhasil diculik oleh Jim, Dr. Sahani dan Dr. Farokui, dibawa ke sebuah mobil. Jim yang menggunakan sebuah topeng membuat dua ilmuwan tersebut tidak mengenalinya hingga menuruti keinginannya. Fathan mencoba mengejar dua ilmuwan yang berhasil dibawa oleh outfit X. Tapi Fathan yang tidak mampu mengendalikan mobilnya dengan baik harus menerima mobilnya terguling. Jim membuka topeng yang menutupi wajahnya, lalu menyapa Fathan yang masih terjebak di dalam mobil bersama temannya. Ia yang tidak mengenal Jim terkejut ketika musuhnya bisa berbicara India dengan baik dan menunjukkan lencana raw di genggamannya. Jim membicarakan Nandini yang telah melukai hatinya. Mendengar hal itu, Fathan terkejut terlebih saat Jim membicarakan sisi negatif dari Nandini yang selama ini cukup baik untuknya. Jim meninggalkan mobil Fathan dan siap meledakkannya. Fathan dan teman-temannya berusaha keluar dari mobil tersebut sebelum ledakan itu mengenai mereka. Namun ia harus merelakan satu di antara timnya untuk ditinggal karena kakinya tersangkut di antara mobilnya. Sementara Jim telah berhasil membawa Dr. Sahani untuk masuk ke helikopter dan Dr. Farakui berhasil diselamatkan oleh Fathan yang datang tepat waktu. Keduanya berkelahi di atas mobil yang masih berjalan di lalu lintas padat. Mereka tidak memedulikan keselamatan mereka. Yang mereka tahu hanya saling menyerang dan mengalahkan musuh. Fathan berulang kali terkena pukulan dari Jim hingga hampir saja ia terjatuh. Namun ia tidak bisa mencegah Jim yang melarikan diri menggunakan pesawat yang telah menjemputnya. Fathan yang sudah kembali ke India mulai menceritakan kegagalannya menyelamatkan Dr. Sahani. Luthar mengatakan dulu Jim pernah bekerja di RAW dan ia salah satu agen terbaik di RAW. Tapi karena pekerjaannya ia mulai berubah. Ia yang selalu bekerja seorang diri mulai terjebak di negara Somalia. Mereka mendapati istri Jim dan menyekapnya bersama-sama Jim. Mereka bernegosiasi untuk bisa meminta India menuruti keinginan mereka hingga menyekap Jim dan istrinya. Tapi negara saat itu tidak mementingkan Jim hingga teroris di Somalia menghabisi dengan kejam istri Jim yang tengah hamil besar. Hal itu yang membuat Jim benar-benar terluka dan sakit hati terhadap negaranya sendiri. Terlebih di depan kedua matanya ia melihat istrinya serta calon anaknya dihabisi dengan sangat kejam. Fathan berpendapat ia tidak bisa dibenarkan, terlebih mengkhianati negara. Fathan meminta timnya untuk bisa melacak keberadaan Jim. Mereka mengatakan kemungkinan Rubai ada hubungannya dengan Jim hingga mereka pun menemukannya di Spanyol. Fathan pergi mengunjungi Spain. Ia bergabung dengan pesta di mana Rubai berada. Ia mengamati gerak-gerik Rubai sambil mencari beberapa dokumen penting yang bisa dibuat bukti tentang Rubai. Fathan mengikuti Rubai hingga ia terkejut melihat Jim berada di tempat yang sama dengan Rubai. Melihat kehadiran Fathan, keduanya tersenyum penuh kemenangan terlebih semua anak buah Jim telah menyerbu Fathan dengan menodongkan senjata ke tubuhnya. Fathan tidak melakukan perlawanan saat didekati oleh Jim yang mengiranya telah tewas di Dubai. Ia malah mengejek karena masih setia terhadap India. Ia bahkan memperkenalkan semua tim yang bergabung dalam Outfit X dan meminta Fathan untuk bergabung bersama mereka. Fathan hanya tersenyum mendapati tawaran dari Jim. Ia bahkan menolak dengan tegas karena ia tidak bisa disamakan dengan Jim. Melihat helikopternya telah datang, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Fathan. Setelah kepergian Jim, semua anak buah Fathan mulai bergerak dan Fathan terkejut ketika Rubai malah memberikan serangan untuk anak buah Jim dan membantu Fathan. Rubai yang lihai ilmu bela diri membuat Fathan terkesima dengan aksinya. Keduanya berlari menghindari kejaran yang dilakukan oleh anak buah Jim. Fathan terkejut ketika melihat darah mengalir dari perut Rubai. Rubai yang memiliki trauma di masa lalu membuatnya sering terjebak di mimpi buruk. Setelah pingsan selama hampir 18 jam dan demamnya telah menghilang, Fathan baru berani mendekatinya dan mengajaknya berbincang hangat tentang masa lalu Rubina yang merupakan seorang muslim. Rubai mulai menghangat dan mau menceritakan alasannya menyelamatkan Fathan dari tangan anak buah Jim. Mereka mulai membicarakan Ragbits yang merupakan virus mematikan yang harus dihancurkan. Rubai mengatakan kalau Ragbits berada di Rusia selama 7 hari. Keduanya pun berniat bekerja sama untuk mendapatkan Ragbits yang ada di Rusia. Rubai mengatakan kalau Ragbits tersebut berada di Vault 412 Moskow di dalam gedung Woskowitz.
Fathan melaporkan semua yang ia dapatkan dari Rubia kepada Nandini sekaligus meminta izin kepergiannya ke Rusia. Nandini juga memberitahu tentang bagaimana Rusia saat ini hingga meminta Fathan untuk berhati-hati dalam bertindak. Ia tidak ingin Jim atau Isi mendapatkan rugby karena dampak yang akan ditimbulkan luar biasa buruk. एसएसबी हेडक्वार्टर्स में किसी को एक ऑल क्लियर कोड डालना होगा 16 किलोमीटर दूर अपनी प्यारे आंटी है। Rusia. Rubia dan Fathan yang sudah tiba di hotel sengaja memilih tempat yang berhadapan langsung dengan gedung di mana rugby disimpan. Keduanya pun mulai mengatur rencana yang harus mereka lalui untuk mendapatkan rugby. Rubia yang banyak tahu tentang itu memberitahu semuanya. Semua rencana yang sudah disusun mulai dijalankan satu persatu. Baik Rubia dan Fathan menjalankan peran mereka sesuai dengan keahlian mereka. Hari misi besar pun mulai dilakukan. Rencana yang telah mereka susun kini hanya tinggal menjalankan saja. Mereka sudah berjalan ke gedung Woskwitz. Fathan dan Rubia telah mengambil tempat untuk membuka kode tempat disimpannya rugby, hingga mereka bisa dengan mudah menembus semuanya dengan sangat sempurna. Fathan memasuki ruangan itu setelah memasukkan kode yang telah mereka dapatkan, sementara Rubia menunggunya di atas. Dengan mudah Fathan mengambil rugby dari tempatnya dan Rubia melempar selang untuk Fathan bisa naik. Tapi di tengah perjalanan Fathan malah dikhianati. Melihat itu, Fathan benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka kalau Rubia adalah orang kepercayaan Jim yang digunakannya untuk bisa mendapatkan rugby bersama Fathan. Penjara hitam Rusia. Nandini menemui Fathan yang tertangkap oleh kedutaan Rusia dan dijebloskan ke dalam penjara. Nandini merasa kecewa langsung meninggalkan Fathan dan pura-pura tidak ingin melindunginya. Fathan yang ingin dipindahkan ke penjara besar Rusia langsung dimasukkan ke kereta khusus yang membawa para tahanan besar. Ia memang sengaja dijadikan satu seperti itu agar Fathan bisa dihabisi oleh mereka. Mau tidak mau Fathan harus menghadapi mereka semua, namun beberapa kali mereka berhasil mengenai tubuh Fathan yang masih terlihat lemah hingga berulang kali ia tersungkur jatuh, dan di saat Fathan ingin dihabisi tiba-tiba Tiger datang menyelamatkan Fathan. Melihat kedatangan sahabat lamanya, Fathan tersenyum. Tiger membereskan mereka satu persatu dan memberikan minum untuk Fathan yang ia tahu sangat lelah. Tiger meminta Fathan kembali bertarung. Keduanya kini bekerja sama menghadapi mereka dan mencoba melarikan diri sebelum kereta tersebut meledak karena jalur kereta yang mereka tumpangi terkena ledakan helikopter yang berusaha menyerang mereka semua. Nandini mengakhiri cerita tentang Fathan pada asistennya. Setelah tiba di Paris, ia tahu Fathan masih hidup dan akan kembali menemuinya. Nandini mendatangi sebuah rumah dan disambut oleh Fathan yang menodongkan senjatanya ke arahnya, karena Nandini membuatnya dipukuli oleh polisi Rusia. Nandini tersenyum dan mengatakan untuk sekadar bahan latihan kekebalan tubuhnya sampai menunggu Tiger datang menyelamatkannya. Nandini tertawa mengakhiri penjelasannya dan memberikan foto Rubia yang tertangkap kamera pengawas di Paris. Fathan mengatakan ia pasti menemui Rubia dan memintanya bertanggung jawab untuk semua pengkhianatan yang pernah ia lakukan kepadanya. Rubia merasa terkejut ketika tahu Fathan membuntutinya hingga menodongkan senjata ke arahnya. Fathan membawa Rubia ke tempat di mana ia bisa berbicara tentang pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Rubia mengatakan bahwa rugby adalah alasannya mengkhianati Fathan. Ia tahu keberadaannya. Ia menjelaskan tentang rugby yang merupakan virus bermutasi yang bisa menghabisi orang dalam beberapa jam saja. Jim berencana untuk menyebarkan virus tersebut di bawah Jenderal Kadir dari Pakistan. Kadir yang meminta Jim bekerja sama setelah India memutuskan pencabutan pasal 370. Ia menjelaskan bagaimana jahatnya Kadir menyusun semua rencana ini. Dalam satu bola rugby ini bisa menghancurkan satu kota. Rubia mengatakan ia adalah seorang prajurit yang tidak bisa mengkhianati negaranya. Ia tidak percaya kalau Jim bisa mengkhianatinya. Ia memohon agar Fathan mampu mempercayainya. Fathan mengiyakan asal ia diberitahu di mana laboratorium perubahan rugby itu berada. Rubai mengiyakan dan ia telah lebih dulu menemui Jim sementara Fathan dengan rencananya. Jim membawa Rubai menemui Dr. Sahani untuk melihat rugby yang telah berhasil diubah menjadi virus yang menyakitkan. Dr. Sahani memohon untuk bisa memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Jim, tapi Jim tidak bisa lagi mengubahnya. Dendamnya terhadap negaranya membuatnya gelap mata dan sangat ingin balas dendam atas kematian istri dan calon anaknya. Jim meminta Sahani untuk membawa rugby pergi dari tempat itu. Rubai yang tidak bisa lagi mengendalikan diri mulai menyerang anak buah Jim dan langsung meminta Dr. Sahani menyerahkan bola virus tersebut kepadanya. Tapi saat ia ingin membawanya, Jim muncul dan langsung menyerangnya karena Rubai dianggap sebagai pengkhianat. Jim menembak mati Dr. Sahani dan menyerang Rubia. Tak lama kemudian Jim melarikan diri membawa virus tersebut di dalam tasnya.
Pathan segera mengejarnya disusul oleh Rubia yang tidak ingin Jim berhasil dalam rencananya. Anak buah Jim langsung mengejar Pathan dan menghujaninya dengan peledak. Sementara Rubia mulai mengejar Ragbits yang tergeletak begitu saja. Ia mengambil dan membawanya menjauh dari Jim. Melihat hal itu, Jim menghujani Rubia dengan pelurunya. Pathan segera datang membantu mengatasi Jim. Hingga Rubia terjatuh ke dalam lautan es dan Ragbits yang tidak terlepas dari tangannya membuatnya langsung diselamatkan oleh Pathan. Pathan membawa Rubia ke kantornya sambil menyerahkan Ragbits yang ada di tangan mereka. Ludar memintanya untuk menjelaskan ia akan membuatkan vaksin untuk menangkalnya. Tapi tiba-tiba Jim melakukan video call dan mengatakan kalau virus tersebut telah menyebar di ruangan Nandini. Dan Ragbits yang ada di tempat yang berbeda adalah palsu. Ia menjelaskan kalau virus tersebut telah menyebar dan mengenai baju khusus yang telah mereka gunakan. Melihat hal itu, Nandini terkejut dan tidak menyangka. Ia meminta menutup semua pintu utama laboratorium dan mengusir semua anak buahnya yang tidak terkena virus tersebut. Tak lama Luthra datang bersama dengan Pathan. Nandini menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa yang dikatakan oleh Jim tadi. Mendengar hal itu, Pathan benar-benar terkejut, terlebih ketika melihat wajah Nandini dan teman-temannya yang ada di dalam ruangan itu terinfeksi virus Ragbits. Air mata Pathan menetes saat melihat laboratorium tersebut dihancurkan dan melihat Nandini serta teman-temannya telah meninggal dunia. Jim menghubungi Ludar dan Pathan di kantor Rao melalui video call. Ia meminta mereka menuruti permintaannya. Ludar memaki Jim saat ia mengatakan keinginannya. Jim mengatakan akan menghancurkan kota-kota besar menggunakan Ragbits. Jim memberikan waktu 24 jam untuk bisa membiarkan India membiarkan Pakistan menguasai Kashmir. Jim mengakhiri video call-nya dan meminta mereka tetap mengikuti keinginannya. Untuk percobaan virus tersebut, mereka telah menyebarkannya di salah satu desa. Tapi Kadir malah menekan Jim untuk melakukan di luar dari perjanjian yang telah mereka sepakati. Mendengar hal itu, Jim benar-benar marah dan tanpa ragu ia mencekik Jenderal Kadir hingga ia memohon ampun. Rubia dan Pathan berhasil menipu anak buah Jim dengan dibantu oleh penduduk yang dikenal oleh Pathan. Pathan dan timnya menggunakan pakaian dari anak buah Jim untuk bisa bebas menyusup di markas Jim. Melihat kedatangan Pathan, Jim benar-benar terkejut terlebih melihat Rubai bersamanya. Tapi Jim yang memiliki rencana lebih dari satu hanya tersenyum dan mengatakan kalau semua rencana yang telah ia susun pasti tidak akan gagal. Ia memberikan kode pada Kadir hingga mereka mulai bersiap untuk menyerang Pathan dan juga timnya. Perkelahian pun terjadi dan salah satu teman Pathan harus meregang nyawa karenanya. Jim mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, sementara Rubia dan teman-temannya yang lain mencoba mencari tahu di mana Jim akan menyebar virus Ragbits tersebut. Kadir yang mencoba menyerang mereka berhasil dibunuh dengan mudah oleh Rubia. Jim telah berhasil melarikan diri. Pathan yang melihat hal itu langsung mengejarnya menggunakan alat yang sama persis dengan yang digunakan oleh Jim. Rubai dan salah satu rekan Pathan melihat sesuatu yang sangat mengerikan, dan Rubai kembali terkejut ketika mereka tidak menemukan Ragbits di tempatnya. Ia yakin Jim punya rencana lain. Ia langsung mengabari Pathan dan memintanya untuk menekan Jim mengatakan rencananya. Pathan mengiyakan dan mencoba mempercepat untuk melumpuhkan Jim. Rubia mencoba menekan anak buah Jim yang masih hidup hingga ia menemukan sebuah petunjuk kalau virus tersebut akan disebar menggunakan flight LT-72. Rubai langsung melaporkan pada Pathan dan juga Ludar. Mendengar hal itu, Ludar mencoba menghubungi pilot pesawat tersebut untuk menggagalkan pendaratan di Bandara Delhi. Jim dan Pathan yang telah terjatuh dari alat terbang mereka berusaha untuk saling menyerang lagi. Jim menunjukkan sebuah alat yang ia kendalikan untuk flight LT-72 tersebut. Pathan terus menyerang Jim untuk bisa mendapatkan remote control tersebut. Jim tertawa senang karena akhirnya tujuannya akan terwujud dan dendamnya akan terbalaskan. Semua merasa khawatir karena waktu yang ada di Ragbits semakin mendekati kehancuran. Pathan terus menyerang Jim hingga satu gerakan Jim berhasil menikam tubuh Pathan. Tapi ia tidak tahu itu adalah taktik yang Pathan gunakan untuk bisa mengambil remote control yang ada di tubuh Jim. Dan saat melihat remote tersebut sudah ada di tangan Pathan, ia sangat marah tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena Pathan berhasil menggagalkan penghancuran Ragbits. Rubai bersama Ludar bersorak di tempat yang berbeda. Mereka sangat senang karena berhasil menggagalkan misi Jim yang sangat kejam. Dan dalam hitungan detik, Jim terjatuh hingga tubuhnya hancur. Pathan meninggalkan tempat itu dan meletakkan kembali lencana Jim di kantor Nandini.
Tak lama Ludar datang dan memberikannya selamat atas keberhasilannya untuk menghabisi Jim. Ia memberikan sebuah dokumen baru untuk sebuah misi baru yang harus ia kerjakan bersama Tiger. Pathan membaca dokumen tersebut dan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Ludar untuknya tentang misi Enemy Tremble. Ia mempercayai Pathan untuk menjadi pemimpin di antara timnya. Pathan mengiyakan dan menyanggupi misi baru yang diberikan oleh Ludar. Pathan menemui Tiger dan menjelaskan misi yang akan mereka jalankan bersama. Tanpa ragu, Tiger menerima tawaran tersebut dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Pathan. Akhirnya Pathan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan untuknya. Bahkan ia pun akan terus melanjutkan petualangannya dan menyelesaikan misi-misi baru lainnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.